Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah yang sudah mengumpulkan kita di dalam majelis yang lebih mulia dalam surga-Nya. Dan kita berharap Allah yang telah mempersaudarakan kita fi sabilillah juga akan menjadikan kita saudara yang saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa di dunia, dan insyaallah saling menolong dan memberi syafaat di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang marhum dan berpisah setelahnya adalah perpisahan yang maksum, dan menjadikan ukhuwah di antara kita ini ukhuwah fillah yang akan berjalan fi sabilillah. Ikhwas sekalian, malam ini kita akan coba bertadabburi sebuah kisah kecil yang pernah terjadi di masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada sebuah kisah kecil yang menarik dan bagi saya ini sangat penting dan menjadi salah satu tambahan iman. Cara kita menjadikan iman kita adalah dengan banyak baca kisah-kisah para ulama dan orang saleh. Dan para sahabat suka sekali menjadi iman mereka dengan mendengar kisah-kisah dari orang yang mereka anggap lebih saleh dari mereka. Dalam hal ini adalah Amirul Mukminin, orang terbaik kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq di antara umat Islam. Tetapi orang terbaik kedua di antara umat Islam ini mendengar kisah dari orang lain yang dianggap juga punya kesalehan yang dia tidak punya. Sehingga Umar ini dikenal dengan orang yang senang mendengar akhbar. Akhbar itu berita-berita, cerita-cerita, kisah-kisah inspiratif dari orang lain untuk menambah keimanannya. Makanya kenapa saya dengan teman-teman di Pemuda Hijrah kita semuanya pengen mengkoleksi kumpulan kisah-kisah inspirasi dari teman-teman yang punya kisah-kisah menarik di masa hidupnya untuk menjadi akhbar yang mudah-mudahan menjadi hikmah bagi yang lain. Nah, malam ini kita coba mendengar, kalau kita tidak bisa melihat klip dokumenternya karena memang tidak ada multimedia, tapi banyak riwayat-riwayat yang sahih dan sama akuratnya dengan sebuah film dokumenter. Karena diriwayatkan secara sahih dari lisan-lisan yang shadiq, yang jujur, dan kemudian disampaikan kepada hati-hati yang siddiq, yang mudah mempercayai kebenaran. Kisah ini terjadi di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bertemu dengan dua orang laki-laki. Laki-laki yang saleh. Dua orang laki-laki ini yang satu ayah, yang satu anak. Tapi yang menarik adalah ayah dan anak ini wajahnya mirip seperti dua saudara kembar. Mirip persis. Hanya bedanya yang ayahnya sudah berubah, anaknya rambutnya hitam. Tapi wajahnya, kencangnya wajahnya, wajahnya, hidungnya, matanya persis. Bayangkan aja dua orang kembar. Hampir nggak ada bedanya. Kalau bukan orang tuanya, nggak tahu bedanya. Hanya orang tuanya yang bisa memanggil, yang ini namanya Ahmad, yang ini namanya Mahmud. Kalau kita Ahmad kita panggil Mahmud, Mahmud kita panggil Ahmad. Karena nggak bisa membedain, saking miripnya. Dan biasa kalau saudara kembar mirip, ini biasa. Tapi ayah dengan anak miripnya seperti saudara kembar, ini sesuatu yang unik. Sehingga akhirnya Umar bin Khattab bertanya, ya Rajul, wahai bapak, apakah kalian berdua ini saudara kembar? Kata bapaknya, bukan. Ini anak saya ayahnya.
Umar terheran, lah, kok bisa kalian mirip sekali? Ada cerita apa di balik kemiripan kalian berdua? Apakah ada sesuatu yang baik untuk saya dengar, kata Umar. Kemudian ayahnya memisahkan kisah kenapa anaknya kok mirip sekali dengan dia, wajahnya, cara jalannya, postur tubuhnya, bahkan karakternya. Dikisahkan oleh ayah ini bahwa dulu ketika laki-laki ini masih muda, dia orang yang cinta sekali kepada jihad. Hubbul jihad, hubban jamma. Mencintai jihad itu dengan cinta yang luar biasa. Hubban syadidan lil jihad. Sangat mencintai jihad. Tidak pernah dia absen kepada jihad. Hingga suatu hari ada panggilan jihad dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Khalifah Rasulullah Abu Bakar Siddiq, as-silah, 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 as-silah. Senjata, 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 senjata. Akhirnya dia pun mempersiapkan bekal-bekalnya untuk berangkat jihad. Dan waktu itu istrinya sedang dalam keadaan hamil tua. Karena dia nanti akan jadi mirip dengan yang dia hamil tua. Karena hamil, kemudian dia sendiri, kemudian dia sakit-sakitan, lemah fisiknya, istrinya mengeluh kepada laki-laki ini. Wahai suamiku, tidakkah engkau meninggalkan aku dalam keadaan hamil seperti ini? Nanti kalau kamu sedang berjihad, mungkin berbulan-bulan lamanya. Aku melahirkan, siapa yang akan mendampingiku? Terus gimana kalau aku melahirkan sendiri? Siapa yang akan merawat anak kita? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan biasanya istrinya tidak pernah mengeluh seperti ini. Kali ini saja, dan mungkin karena memang sakit keras dan tidak ada yang mendampinginya. Dan sangat wajar. Suaminya terus menyemangati istrinya, wahai istriku, Allah, wahai istriku, ini jihad, kami kewajiban seorang laki-laki. Ini perintah dari Khalifah Rasulullah, ini adalah ibadah tertinggi, dan seterusnya dinasihati. Yang besok dia ngeluh lagi, wahai suamiku, jangan berangkat. Tunggu sampai ada kita lahir, setelah itu kamu bisa nyusul. Atau minta izin kepada Khalifah, insya Allah akan diizinkan. Setelah istighfar, berpikir panjang, akhirnya suaminya pun memutuskan tetap akan berangkat walaupun istrinya ilhah itu marah kepada dia. Akhirnya sebelum dia berangkat, istrinya menangis, istrinya tidak mau melepaskannya. Setelah dia melepaskan pelukan istrinya, maka dia mengusap perut istrinya sambil mengatakan, Allahumma inni astaudi'u hadzal rajul ilaik, ya Allah, hadzal ghulam ilaik, ya Allah, aku titipkan baikku kepadamu. Engkau sebaik-baik yang menjaga. Kalau bahasa lainnya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Atau tawakkaltu ala Allah. Atau kalimat yang lainnya misalnya la haula wala quwwata illa billah. Atau doa syafaat yang bagian menitipkan keluarga kepada Allah itu apa bacaan? Kalau doa syafaat itu panjang nih. Ada khusus bagian menitipkan keluarga kepada Allah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. A'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil maut wa su'il munqalab fil ahl wal mali wal walad. Ya Allah, Engkau sebaik-baik penjagaku ketika musafir, dan Engkau juga sebaik-baik yang menjaga keluargaku. Aku titipkan keluargaku kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari masalah ketika musafir dan kerugian ketika kembali dalam urusan istri, dalam urusan harta, dan dalam urusan anak. Artinya, meminta perlindungan dan penjagaan dari Allah. Meminta zimmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebaik-baik pelindung. Siapa yang bergantung kepada Allah, maka dia bergantung kepada hal yang amat pokok. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan wajahnya atau utuh dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat kebaikan, dia serahkan anaknya, lalu dia ngusir misalnya jihad. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berpegang kepada tali yang tidak mungkin diputuskan, siapapun tidak bisa memutuskan tali ini. Artinya ini pegangan yang paling kokoh. Tumanina, aman, tenang aja. Wa ilallahi aqibatul umur. Semua urusan itu
Allah lah yang menentukannya. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk. Apa sibuknya Allah? Sibuknya Allah itu adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يئوده حفظهما يرزق من يشاء. Dan seterusnya sibuk Allah. Yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Makanya laki-laki mujahid ini orang yang faqih, orang yang mengerti, orang yang alim, orang yang salih, mukmin. Sehingga dia katakan, ya Allah, aku titipkan baikmu kepadamu. Kau sebagai penjaga. Pernahkah dia berjihad setelah dia tinggalkan bekal untuk keluarganya, dia berantem. Ketika sedang berjihad, dia mendengar berita bahwa istrinya sudah meninggal dunia sebelum melahirkan. Bayinya masih dalam kandungan, istrinya sudah meninggal dunia. Sehingga dia minta izin kepada pemimpin perangnya, pasukannya, kemudian dia pulang ke kotanya di Madinah. Ketika dia kembali, dia sedih sekali karena nggak bisa menemani istrinya untuk terakhir kalinya. Lalu dia minta tolong kepada tetangga untuk ditunjukkan di mana kuburan istrinya. Ditunjukkan kuburan istrinya. Ketika dia datang ke kuburan istrinya, dia temukan sesuatu yang sangat mengagetkan. Kuburan istrinya itu mengeluarkan asap yang sangat banyak, seperti orang yang sedang direbus atau dibakar dalam kubur. Kuburan yang mengeluarkan asap luar biasa. Sehingga dia makin terpukul dan sangat sedih. Dia bertanya kepada tetangga yang hadir ketika istrinya meninggal, apakah istri saya ketika meninggal tidak sempat mengatakan la ilaha illallah? Kata mereka, sempat dia mengatakan la ilaha illallah. Apakah dia berbuat syirik? Kata tetangga, tidak, dia tidak berbuat syirik. Apakah dia berzina sepeninggalku ketika aku berjihad? Tidak, dia tidak berzina. Dia orang yang menjaga diri, ifah. Apakah istrimu ini punya hutang dengan kalian yang belum ditunaikan dengan cara zalim? Tidak, kata tetangga. Ya Allah, istri saya ini orang yang saya kenal dengan kesolehannya. Qawwamah sawwamah. Apa arti qawwamah sawwamah? Qawwamah ahli qiyamul lail. Sawwamah ahli puasa. Siang. Istri saya ini ya Allah qawwamah sawwamah. Tapi kenapa kuburnya mengeluarkan asap seperti orang sedang diazab dalam kubur? Karena penasaran, akhirnya dia menggali kubur istrinya dengan beberapa orang. Ketika selesai menggali kubur istrinya, dia temukan istrinya sedang duduk dan menggendong bayinya, dan bayinya menangis di dalam kubur. Tadi meninggalnya belum sempat melahirkan. Tapi dalam kubur, perempuan ini dalam keadaan sedang tidak bernyawa, meninggal tapi menggendong bayinya, dan bayinya menangis di dalam kubur. Sehingga langsung diambil oleh ayahnya si bayi ini, kemudian istrinya dikuburkan kembali. Kemudian laki-laki ini menangis dan meminta ampun kepada Allah. Apa kata-katanya? Ya Allah, maafkanlah saya. Saya tidak utuh dalam berprasangka baik kepada Engkau. Seandainya saya mengatakan, ya Allah, saya titipkan bayi saya dan istri saya kepadamu, pasti istri saya sudah masih hidup. Tapi saya mengatakan, ya Allah, saya titipkan bayi ini kepadamu, saya lupa menyebutkan nama istri saya. Ana ibn al-Ghani abdi. Kata Allah, kamu tergantung prasangka hamba-Mu kepadaku. Kalau kita berprasangka kepada Allah sebatas hal-hal tertentu, maka Allah akan memberikan apa yang kita prasangkakan. Kalau kita berprasangka kepada Allah, kalau kita sakit kepala, Allah Maha Penyembuh. Wa idza maridu fahuwa yashfini, maka sakit kepala kita akan sembuh. Tapi kankernya tidak. Kenapa? Karena prasangka kita sebatas penyakit yang ringan. Kalau kita berprasangka kepada Allah bahwa kalau kita punya kekuatan yang banyak dibandingkan musuh, baru kita akan menang. Hanya kalau kita punya kekuatan yang besar, baru kita akan menang. Tapi kalau prasangka kepada Allah, prasangka kita kepada Allah itu utuh, maka Allah akan menunjukkan kepada kita kejutan-kejutan, keajaiban-keajaiban yang utuh sebagaimana prasangka kita kepada Allah. Makanya dengan takdir Allah dan Allah bersenario demikian, laki-laki ini hanya mengatakan Allahumma, aku dititipkan dari ukuran, tapi dia lupa menyebutkan istrinya.
Sehingga istrinya meninggal, tapi bayinya hidup. Walaupun bayinya ketika ibunya meninggal pasti dalam kandungan ibunya. Jaminan Allah. Dan siapakah yang lebih baik jaminannya daripada jaminan Allah? Siapapun yang mengambil perjanjian dengan Allah, ahdun. Dan perjanjian dengan Allah itu sebaik-baik dan sekuat-kuat perjanjian. Coba cari sekarang asuransi jiwa mana yang bisa menjamin keselamatan bayi ketika ibunya mati. Tidak ada asuransi jiwa yang bisa memberikan itu. Atau menyelamatkan orang dari kematian, tidak bisa. Paling-paling dia membayar kepada ahli warisnya sejumlah uang setelah orang ini mati. Tidak ada asuransi yang lebih kuat daripada asuransi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya, kenyataan dalam kehidupan kita nggak punya zon atau iman atau fiqh bilang yang utuh. Iman kita kepada Allah itu masih mujizat jadi nada yang ada. Masih walaupun diusin saya masih terguncang oleh masalah syaitan, please dulu dinas. Makanya Allah tidak berpikir semua keajaiban itu dalam kehidupan kita. Kenapa kalau kita baca kisah-kisah orang-orang yang sudah sering saya bacakan kisah sahabat, orang-orang setelahnya sampai kemarin dulu dari sini banyak keajaiban terjadi di masa mereka. Mereka iman, mereka kepada Allah itu utuh. Mereka sudah serahkan hidupnya, masalahnya, hidup nantinya semuanya kepada Allah SWT. Tidak ada ulah kesalahannya, ulah iya. Hanya orang-orang seperti itu yang berhak diucapkan dengan kalimat kita belum mutmainnah. Walaupun kita mengatakan saya jual saya sudah menang, nyatanya tidak tenang. Apakah kita merasa tenang berserah diri kepada Allah seperti tenangnya kita berserah diri kepada harta? Padahal itu saja nggak boleh, karena nggak boleh sama antara Allah dengan makhluknya. Harusnya lebih dari harta. Bayangkan orang luar negeri, nggak bawa uang, nggak bawa kartu kredit, nggak bawa apa-apa. Apakah dia akan susah tenang? Dia nggak bawa duit, bahkan kalau nggak jadi berangkat, lupa bawa duit, lupa bawa kartu. Bahkan sekarang orang lebih tenang bukan hanya kepada uang, bergantungnya, tawakalnya kepada HP. Sehingga kalau nggak bawa HP, dia bingung, seharian selalu lupa bawa HP, gimana dan seterusnya. Bergantungnya kepada handphone, bergantungnya kepada alat. Sehingga ketika HP-nya hilang, dia bingung, berada catatan saya di situ. Bergantung kepada kalkulator, nggak ada kalkulator bingung itu hitungannya. Jadi semuanya menunjukkan bahwa lelahnya kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dikawal kepada Allah, orang yang dikawal kepada Allah, yakin kepada Allah, maka tumakninah hatinya seperti tumakninah hati orang yang pergi keluar negeri bawa banyak atau kartu kredit. Ada kartu yang digesek. Nah, ada duit saya bawa harga berapa miliar nih mau keluar negeri. Tapi orang yang tidak tumakninah kepada Allah, dia bingungnya seperti bingungnya seseorang yang keluar negeri nggak bawa uang sama sekali. Bukankah saya sudah pernah menceritakan berkali-kali? Saya dulu ketika ke Mesir, tidak lewat beasiswa, saya pergi sendiri. Namanya saya bawa duit, saya tidak bawa uang. 1% pun tidak. Bukan berarti bawa kartu kredit. Waktu itu belum ada kartu kredit. Nggak ada kartu apa-apa selain KTP saya sama paspor aja kartunya. Saya berangkat ke Mesir, nol. Tidak ada uang sama sekali. Dan apakah kemudian saya meminta-minta? Juga tidak. Apakah kemudian saya akan benar-benar backpacker? Jadi kalau ada rencana backpacker beneran itu baru namanya backpacker. Nggak bawa uang sama sekali, tapi insya Allah akan kita lakukan. Kenapa kemudian saya pergi haji berkali-kali dengan cara backpacker tidur di trotoar? Karena saya sudah membuktikan sendiri. Lebih jauh dari sekedar dari Mesir ke Mekah, yaitu dari Indonesia ke Mesir, lebih jauh. Tidak membawa uang sama sekali. Dan ternyata saya sampai sekarang masih hidup alhamdulillah. Satu aja modal saya yang saya dapatkan dari usaha saya atau usaha saya karena sesungguhnya Allah di Indonesia dan Allah di Mesir itu sama. Kalau di Indonesia kamu sama kan? Kenapa di Mesir? Ya, bukankah Allahnya sama? Kalau di Indonesia kamu punya keluarga, kenapa di Mesir tidak? Bukankah Allahnya sama? Taat selagi dengan Allah baru di sana? Enggak, sama Allahnya. Sehingga nggak usah khawatir. Kalau sih kamu dapat dina, jaminan asuransi di sana juga dapat. Selama berkursi sabilillah, yaitu kalau begini. Kenapa? Alhamdulillah, teman-teman yang orang tuanya pengusaha, pejabat, berangkat ke Mesir, pulang dari Mesir masih sendiri. Saya berangkat sendiri, pulang bertiga. Istri saya dan anak saya. Orang yang nggak punya modal bisa menikah di Mesir, bisa bahkan setiap beberapa bulan sekali saya kirim uang untuk keluarga saya karena orang tua saya orang yang nggak mampu. Ayah saya tukang pakas, ibu saya cuma punya warung kecil di depan rumah itu juga yang ngontrak.
Telepon pertama ada di rumah saya, telepon rumah itu ketika saya di Mesir. Dulu telepon rumah itu bagi saya sesuatu yang sangat mewah. Sehingga mendengar suara dari telepon di rumah itu ada kebanggaan gitu ya. Saking nggak punya telepon. Motor aja nggak ada itu. Sepeda ontel kemana-mana, saking miskinnya. Tetapi orang miskin itu bisa pergi ke Mesir dengan tanpa uang. Bahkan bisa mengirimi keluarga, adik saya kuliah, adik saya sekolah, saya kirimin. Adik saya ada yang mau pergi ke Thailand, mengapa berada di jamaah tabligh, saya kirimin duit. Kulkas pertama ada di rumah saya itu ketika saya di Mesir. Apalagi di rumah saya itu jadi ada banyak barang-barang yang selama ini nggak ada ketika saya di Mesir. Allah kasih. Makanya sejak saat itu saya santai lah. Oh, kamu berangkat haji, berangkat. Naik kapal, paling yang atas yang paling murah, yang kelas ekonomi, jadi berangkat ke langit, langsung tidur berangkat ke langit. Jadi benar-benar kayak trik. Dan cerita gitu aja, saya merasakan sendiri. Kalau saya dibelah, kalau mereka susah memberahnya dengan tongkat, saya memberahnya dengan tawakal Allah. Berangkat. Tidur di trotoar di dekat Mina sampai Jamarat. Orang haji plus kalau mau Jamarat itu jalan lama. Kita tinggal adik kita 4. Ini masih sebelahnya kita tidur. Malam situ, siang di situ. Di Masjidil Haram tidurnya di toilet. Tidur di toilet, kalau mau mandi tinggal menyeberang dikit. Mandi terus tidur lagi di situ yang paling hangat. Ini semuanya pernah saya bahkan yang paling pahit pernah saya rasakan makan nasi bungkus yang dibuang orang. Ini pernah juga kayak gitu, benar-benar gak ada duit. Karena saya pergi ke Mekah selain backpacker juga kan jadi joki dorongan tuh. Pernah juga jadi joki. Tapi jujur sebenarnya kalau siapa yang sakit ikut nanti bayar berapa real gitu. Nah aku sudah ada job sama sekali. Saya belum dapat uang, saya gak bawa uang sama sekali. Lapornya minta ampun. Akhirnya ketika di Mina, saya gak makan udah berapa hari kecuali minum air zam-zam. Dan hebatnya air zam-zam ini kalau kita minum bisa menggantikan makanan. Dia bisa buat kenyang. Bukan hanya bisa menghilangkan haus, tapi bisa buat kenyang. Tetapi tetap aja belum makan. Udah berapa hari belum makan. Sampai di Mina, saya tidur di trotoar dekat dengan jamaah haji Indonesia. Kan saya dulu cemburu dengan jamaah haji Indonesia. Udah dikasih masakan nasi kotak, catering, segala macam. Masih mau. Masih banyak ini, itu dan segala macam. Rafasa, fusul, wajidal. Sementara kita tidur di trotoar. Saya tidur udah lama gak makan. Siang-siangnya saya lihat ada beberapa orang jamaah haji Indonesia membawa nasi kotak. Nasi kotak dibuang di depan trotoar, di depan maktab mereka. Saya lihatin dari jauh. Kalau dia udah masuk, saya datengin. Saya lihat dia lagi, saya menangis di antara tumpukan nasi kotak yang dibuang jamaah Indonesia. Allah ini benar. Saya menangis, saya lihat ternyata mereka mengudalisir. Mereka tidak bersyukur kepada Allah. Mereka bilang ayamnya masih utuh. Nasinya masih setengah, walaupun cuma dicicipin sedikit. Bahkan kerupuknya masih dalam plastik, belum dibuka. Nah, ini segar ini. Saya nggak mau minta ke orang lain. Maksudnya saya anggap ini rezeki saya. Seperti Nabi menemukan korban yang jatuh di jalan, menemukan roti yang jatuh di jalan bersama Aisyah. Melihat roti jatuh di jalan diambil oleh Nabi dengan air mata. Karena melihat rezeki dari Allah dibuang oleh manusia, ditepuk-tepuk gini, biar jatuh debunya. Dimakan oleh Rasulullah. Ini tidak hilang, yang penting tidak meminta-minta. Selamat. Ada pisangnya, ada kerupuknya, nasinya tinggal setengah. Lagi anak-anak makan di situ, datang lagi tuh jangan sih buang yang lain, saya langsung lari. Karena mau dilihat, kita pikirin pengemis gitu ya. Ini pernah saya rasain, artinya bagi saya hidup itu gak usah khawatir. Allah kasih jaminan. Sehingga akhirnya ketika saya menikah, sama aja dengan pengemis, gak ada modal menikahnya. Saya lamar istri saya, Umi, kamu menikah dengan saya. Kata dia, ya insya Allah sih gak ada masalah kalau bisa dari Ustaz kan dijodohin sama Ustaz nih. Makanya kenapa saya semangat nih memacul lagi. Dan saya juga pengalaman dimacul-maculin sama Ustaz. Jadi, saya mau kaji, mau cari istri. Cuma kan belum ada calon nih. Jadi kata Ustaz saya, ngapain cepet-cepet pulang, saya cariin aja di sini. Cari asam di gunung, garam di laut. Istri saya Surabaya, saya dari Aceh, ketemunya di Mesir. Siapa yang menentukan itu? Allah punya rencana. Dan kita punya rencana. Tapi Allah sebaik-baik membuat rencana. Akhirnya saya menikah dengan istri saya, gak ada modal. Modalnya benar-benar cerita sih. Kalau kayak gitu. Jadi ada lotre untuk menjadi petugas haji setiap kekeluargaan itu. Kalau dari Aceh itu selalu 5 orang. Dari setiap keluargaan mahasiswa di sana itu dikasih jatah untuk jadi petugas haji. 5 orang diundi gitu.
Saya dapat undian. Saya bilang kalau saya dapat undian, saya ditanggung kamu. Kalau nggak dapat undian, berarti nggak jadi. Jadi kalau kamu serius sama saya, doain ya saya dapat undian 5. Nah, yang ikutnya berapa kan? Ratusan. Yang dapat kembali 5 karena nggak ada modal yang lain. Akhirnya dia ambil undian. Si Fulan, nggak ada nama saya. Yang kedua, nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat. Tinggal satu lagi nih. Teman-teman yang tahu niat saya pada mudah-mudahan saya dapat itu mereka ya. Alhamdulillah yang kelima disebutkan nama saya. Langsung saya menangis. Saya kasih tahu dia, kita akan menikah sebentar lagi. Saya telepon orang tuanya ke Jawa. Orang tuanya kan nggak tahu saya pun langsung jadi aja tuh. Saya mau ngelamar ibu sama soalnya. Oh iya kalau anaknya setuju. Oke, selesai. Menikahnya di Masjidil Haram. Nggak pakai modal. Sekarang kalau mau menikah di Masjidil Haram mahal bayarnya. Bayar konjen dulu, terus ngurus segala macam. Surat nikah saya gimana? Diurus di Jawa. Di situ ditulis menikahnya di Surabaya. Menikahnya di Masjidil Haram. Terserah yang ngurus lah. Yang penting jadilah buku nikahnya. Masa nikahnya di Masjidil Haram disaksikan oleh jamaah haji dan umroh. Alhamdulillah ketemu dengan calon mertua saya yang kebetulan yang tadi waktu itu juga pergi haji. Tapi nggak ada yang ibunya, bapaknya saya. Alhamdulillah akhirnya pulang. Perginya kita berstatus mau menikah, pulangnya selagi nanti itu di pelabuhan. Mana istri saya dari kejauhan? Ternyata sudah dengan istri langsung. Sejak saya menikah, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala ngasih rezeki luar biasa. Sejak saat itu saya dapat tawaran rekaman di Iqra TV dan Fajar TV di Mesir. Isi kajian tartil Al-Quran, tilawah Al-Quran, tahfiz Quran. Dan lumayan lah ada beberapa episode misi di TV Mesir bisa hidup selama beberapa saat. Jadi setelah itu akhirnya saya pulang ke Indonesia di Jawa Timur. Di Jawa Timur waktu itu uangnya habis karena untuk proses melahirkan anak saya tinggal $300 di tangan saya. Saya belum punya pekerjaan. Memang ada pekerjaan tapi belum punya penghasilan. Pekerjaan saya ngajar anak-anak SD tapi tidak ada penghasilan. Bahkan saya wakil kepala sekolah. Tapi tidak ada penghasilan karena SD yang saya bangun itu SD dari nol dan belum menunjukkan komersialnya. Sehingga saya nggak punya uang sama sekali. Anak saya udah lahir. Ada yang mau $300. Saya mau buat bisnis foto digital waktu itu masih belum terlalu banyak di Rengel tuh di Palembang. Itu kan belum ada tuh foto digital. Jadi orang yang mau nonton tidak saya edit karena saya bisa sedikit foto sama Ronaldo. Ya sebatas saya bisa aja diedit gitu ya di wilayah Jawa gitu. Pokoknya kayak gitu dengan modal beli printer digital $300 sekitar 3 jutaan. Tapi saya pikir-pikir ya Allah kalau nanti yang datangnya pada pacaran terus foto berdua gini-gini itu sudah ada tuh beda jadi deh. Itu soalnya semangat walaupun bagi yang mau melakukannya silakan ini kan pilihan orang masing-masing ya. Saya tidak bicara hal haram. Tapi bagi saya nggak tenang. Akhirnya udah saya tahan dulu deh lihat anak kita udah ini 6 bulan asinya udah nggak terlalu banyak. Akhirnya dikasih minum air biasa aja. Air putih kadang-kadang sekali-kali campur gula sedikit saking nggak ada apa-apa. Tiba-tiba dapat tawaran istri saya mengajar di Imarat di Bandung. Nah kepikiran mau ke Bandung. Allah yang merencanakan sampai kita sekarang bisa berkumpul di sini. Allah yang merencanakan. Iman tahu ketika pertama saya ke Masjid Al-Latif masa perdana dulu Diki. Saya ke Bandung karena ikut istri. Istri ngajar di Imarat. Gajinya $1,500 waktu itu. Saya nggak punya apa-apa. Kan gila kan? Seorang suami yang nggak bisa memberikan nafkah kepada istri. Bagi saya tuh terserah saya dari mana istri banyak pun bagi saya nggak penting. Yang penting saya harus ngasih nafkah. Saya bawa ijazah al-azhar saya kasih ke sekolah sampai ke Uninus. Uninus tuh saya kasih ijazah saya. Ditolak semuanya dengan alasan gurunya lebih banyak lah, dosanya lebih banyak lah, belum menerima guru lah. Semuanya menolak saya. Akhirnya saya otak bagaimana caranya? Saya terjemahkan buku. Saya terjemahkan buku sampai sakit tipes 3 bulan. Terjemahin buku. Tinggal di dekat Tegalega yang ada pulangan sampah itu, Tegalega itu. Di situlah rumah saya. Pertama, kontrak di samping pembuangan sampah. Setiap hari bawa sampah. Jadi tinggal di dekat sampah nggak biasa. Orang dulu nggak tidak tertolak. Makan dulu nggak bawa istri ya. Sekarang bawa istri dan anak. Jadi ada kesalahan. Akhirnya sedikit demi sedikit Allah kasih ganti yang saya dulu nggak jadi bisnis dengan $200. Allah ganti dengan yang lebih baik. Sehingga akhirnya saya buat penerbit, saya cetak buku, saya terjemahin buku, saya buat pameran buku masih di Braga waktu itu dengan khazanah intelektual yang saham kerjasama marketing. Alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya pun bisa berkumpul dengan antum di sini. Ini semuanya rencana Allah. Modalnya cuma satu, dia perjanjian dengan Allah, dilipat. Yakin aja sama Allah.
Ikhtiar tidak menghubungkan kita dengan hasil. Ikhtiar itu hanya kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil. Jadi tidak berbanding lurus ikhtiar dengan hasil. Ikhtiar itu berbanding lurus dengan ketaatan kita kepada Allah. Orang makin taat makin ikhtiar. Tidak berputus asa, tapi hasil wa ilallah aqibatul umur. Allah yang menentukan hasil. Makanya kalau kita serahkan hidup kita kepada Allah itu gak usah khawatir, tenang aja, Allah yang ngatur. Begitu juga dakwah kita, apalagi dakwah hidup aja Allah urus, apalagi dakwah hidup kita kan personalnya dakwah itu urusannya dengan agama Allah, Allah yang menjaga, Allah yang menjaga itu. Jadi kalau kita yakin bahwa dakwah ini Allah yang menjaga, tugas kita ikhtiar aja berdakwah, ikhtiar aja untuk bergerak. Terserah nanti mau masuk penjara kek, mau dibunuh kek, mau dikirim kemana, ini urusan Allah. Urusan kita bergerak saja. Mau ditutup 1000, diblokir 1000 web, mau blokir sejuta silahkan, tidak masalah itu. Tidak akan mengganggu gerakan dakwah dan orang-orang yang beriman sama sekali. Orang munafik menghabiskan biaya, keringat, pikiran, nggak bisa tidur untuk yasuddunan sabilillah, menghalang-halangi jalan Allah, itu tidak akan pernah berhasil. Tunjukkan satu saja bukti bahwa itu berhasil, tidak ada sama sekali. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan mereka, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir itu tidak menyukai. Tidak usah khawatir dengan itu. Makanya ikhwan kita kepada Allah inilah yang akan menentukan kesukaran sebagai kita dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam dakwah, dan dalam semua urusan-urusan selama kita ada di dunia. Maka cerita tentang laki-laki yang pernah akan hidup kepada Allah, kemudian anak itu menjadi besar, dan ketika dia udah besar, wajahnya, karakternya, semuanya persis seperti ayahnya. Sehingga ketika mendengar kisah ini, Umar mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah sebaik-baik penjaga. Makanya saya yakin kita semuanya punya pengalaman yang unik dalam hidup kita. Bukti kekuasaan Allah yang diturunkan dalam hidup kita. Itu harus menjadi modal keyakinan kita untuk melangkah di masa yang akan datang. Kalau kemarin kita ditolong oleh Allah, kenapa besok kita? Hanya yang membedakannya apakah kita besok masih taat? Itu aja. Kemarin kenapa kita ditolong Allah? Karena kita yakin dan taat. Tinggal besok kalau kita yakin dan taat, kita akan lagi ditolong oleh Allah. Sama seperti para sahabat dalam perang-perang yang banyak. Kenapa di perang Badar ditolong oleh Allah? Karena mereka yakin dan taat. Kenapa di perang Ahzab ditolong oleh Allah? Karena yakin dan taat. Tapi kenapa di dalam perang Uhud? Pertama ditolong, kemudian Allah memberi mereka ujian. Setelah mereka tidak lagi taat kepada Allah. Jadi yang perlu kita buat itu adalah perjanjian antara kita dan Allah. Kalau udah buat perjanjian, Allah lagi begitu. Nggak pernah mengingkari janji. Nggak ada cerita Allah mengingkari janji. Hanya kita menyanggap perjanjian. Kita yakin kepada Allah. Ana indawan mu'abdi. Aku tergantung sangka aku kepada itu. Jika dia mengenal aku mengenal dia. Jika dia menyebut namaku dalam majlisnya, aku sebut dia dalam majlis yang lebih baik. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Aku tergantung rasa kata mengaku kepadanya. Inilah kita berpasangan yang mungkin. Jangan seperti orang munafik. Apa bedanya orang munafik dan mukmin? Orang munafik itu suka curiga aja sama Allah. Oh kok gini ya? Allah kok gitu ya? Allah kok gitu ya? Allah kok jaga bahagia? Allah kok sampai hati kan? Allah kok gak ada sesuatu ini menafik. Mereka yaquluna billahi mun. Mereka berpikir tentang Allah yang jelek-jelek. Ketika orang mukmin mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasul, dan benarlah Allah dan Rasul. Sehingga tidak ada yang pertama bagi mereka selain iman dan tasliman, keyakinan dan menyerahkan diri kepada Allah. Ini kenapa Allah? Coba baca buka Al-Quran, surat At-Taubah, ayat 20. Surat At-Taubah, ayat 20.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وأنزل جنودا لم ترها وعذب الذين كفروا. وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Sungguh Allah telah menolong kalian di banyak peperangan dan juga ketika terjadi perang Hunain. Ketika kalian merasa sangat yakin karena jumlah kalian yang banyak, namun kenyataannya jumlah yang banyak itu tidak sedikit pun memberi kalian kemenangan. Bahkan bumi terasa sempit bagi kalian, padahal bumi itu luas. Kemudian kalian lari mundur dari peperangan. Kemudian Allah menurunkan rasa tenang ke dalam hati. Rasa tenang ke dalam hati Rasulnya dan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan pasukan-pasukan malaikat yang tidak dapat kalian melihatnya. Dan Allah menghancurkan orang-orang kafir. Dan itulah balasan bagi para pendusta orang-orang kafir. Ini akan kita bahas apakah hubungannya dengan susah tadi bersama nanti setelah syariat. Dan kata-kata dari salah satu akad gaul kata-kata dari sosial Allah khusus azannya. Siapa hari ini yang akan azan? Yang silakan ayah. Hari ini kakak yang belum kenal adalah salah satu pendiri dan apa? Jadi dan kebetulan tapi sekarang berhasil kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dari kita sudah puasa kita Indonesia berjamaah. Kemudian kita mendapatkan pahala seperti sholat tahajud setengah malam. Dan tadi kita cukup hebat aja dengan ayat doi. Memanggilkan azan dengan suara yang luar biasa. Suara iman bukan bayar. Bukan suara posisi tapi suara mu'min. Allah SWT berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah itulah wali, pelindung yang menjaga, yang mengarahkan, yang memberi hidayah kepada orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari zulumat berbagai macam dunia yang gelap, dunia hitam, ilan nur kepada cahaya Islam. Dan
Kemarin, kalau tadi maghrib siapa? Belum ya? Kemarin Komino, orang atlet skateboard. Sekarang jadi atlet selancar, surfing. Kemarin hari apa itu? Selasa ya? Selasa mengumandangkan azan-azan di Al-Latif. Di Al-Latif sekarang azannya itu azan anak gaul. Kalau sekarang dengan gerakan pemuda hijrah ini kita mendengar azan-azan dari anak gaul, nanti suatu saat beberapa tahun lagi kita akan mendengar imam dari seorang presiden. Seorang presiden yang hafiz, yang soleh, yang paham dakwah, dia jadi imam. Yang mudah-mudahan Masjid Al-Latif dan bukan gak nanti malam. Jadi jamaah Masjid Al-Latif ada yang jadi presiden. Sekarang udah ada nih presiden pemuda hijrah. Jadi suatu saat nanti insya Allah presiden pemuda hijrah akan jadi imam kita. Jadi muazzinnya Menteri Pemuda dan Olahraga, ada Syekh Yanwar, tiada muazzinnya Yanwar, selanjutnya Pak Presiden. Jadi ini semuanya hasil buah dari sebuah gerakan dakwah. Kita udah ngaji kan lama, tapi dari dulu sejak saya awal ngajar di Al-Latif sekitar 5 tahun, ya gitu-gitu aja orangnya bergantian, ada yang datang, kemudian yang lain pergi entah kemana, mungkin keluar kota, mungkin lagi mana dulu, bahkan tidak saling kenal. Dan tidak ada kejutan-kejutan yang membahagiakan seperti sekarang. Tapi ketika dakwah ini mulai berubah menjadi sebuah gerakan, dari sekedar sebuah taklim, maka muncullah kejutan-kejutan yang membahagiakan orang-orang yang beriman. Dan liyaghiru bihal kufar, dan pasti akan menjengkelkan orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Nah itu memang bagian dari satu paket. Jadi orang-orang beriman akan yu'jid dengan ayatnya di Al-Fatihah terakhir. Yu'jibuz zurra. Orang-orang beriman itu zurra, yaitu para kemudian pertama Allah, kemudian Nabi, kemudian para ulama. Ya ajibuz zurra. Zurra, orang-orang yang beriman itu akan takjub dengan hasil dakwah. Liyaghiza bihimul kuffar. Tapi orang kafir, baik kafir harbi ataupun kafir karena nifaq, mereka akan ghair, akan merasa jengkel, marah, emosional, dan benci dengan kejutan-kejutan yang muncul dari sebuah gerakan dakwah. Lalu karena mereka yakin, akhirnya itu dari itu figurullah. Ya sebenarnya sabilillah. Mereka ingin memadamkan cahaya itu, mereka ingin menghalangi jalannya, tapi tidak ada yang bisa mereka berbuat. Waqad makaru makrum wa indallahi makrum wa in kana makrum litazula minhul jibal. Mereka membuat makar, padahal Allah menguasai kemakaran mereka, walaupun rencana makar mereka bisa melenyapkan gunung. Wa makaru wa makarallah wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Nggak bisa, nggak akan bisa. Mending taubat aja daripada mereka berpikir gimana cara menghalangi dakwah. Mending taubat. Orang sekarang eranya taubat masih menghalangi dakwah aneh. Orang lagi eranya taubat, dan komunisme udah ada di Salafi, Caesar ya. Apa udah kalah, istrinya berhijrah pakai cadar. Yang dulu diajak berkait sama dia masih aja gini-gini. Sementara yang ngajak jogetnya udah taubat. Ini kan udah eranya taubat. Tahun 2014 ke depan ini sampai 2024 ini era taubat. Era kembali kepada Islam. Era ketika sudah datang waktu kebangkitan Islam. Jadi kalau ada yang mau menghalang-halanginya, habisin waktu dan habisin tenaga sia-sia. Makanya dia atas mimbar sederhana ini saya mewasiatkan kepada semua orang-orang yang masih benci kepada gerakan Islam, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah, karena nanti kalian akan hanya mendapatkan penyesalan dan kerugian setelah kemenangan atau kemenangan bagi agama Allah SWT. Baik, kita kembali lagi kepada surat At-Taubah ayat 25. Tentang pelajaran dari kisah tadi di zaman Umar, ada seorang ayah yang terus nuzul kepada Allah dengan menitipkan anaknya kepada Allah. Terus nuzul. Kalau orang-orang munafikun dan orang musyrik atau orang kafir, suruhlah kepada Allah. ليعذب المنافقين والمنافقات
والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. Orang munafik, orang musyrik, dhannina billahi dhanna saw. Mereka suka sekali berburuk sangka kepada Allah. Oh Allah ini, oh Allah gitu ya. Banyak pokoknya. Sedangkan orang mukmin, mereka berbaik sangka kepada Allah. Selalu ada baik sangkanya kepada Allah. Insya Allah ini ada hikmahnya. Allah pengennya begini, Allah pengennya begitu. Tapi kalau perasaan kita kepada Allah sudah beralih kepada benda, keyakinan Allah kita kepada Allah beralih kepada keyakinan kita kepada jumlah, maka kita akan menjadi hina dan kalah dalam berbagai macam beda peperangan. Lihat ayat ini, ketika kaum muslimin ikut perang Hunain. Perang ini adalah perang terbesar yang pernah dikatakan Nabi sejak beliau diutus sebagai Nabi. Perang Badar cuma 300-an orang, perang Uhud cuma 700 orang, aslinya 1.000 kan, perang 300 orang munafik, tinggal 700. Perang Hazarnya pernah kesekian 1.000 orang, tapi perang Hunain 12.000 pasukan Islam. Ini pasukan terbesar yang pernah dikalahkan Nabi dalam peperangan sejak beliau dapat wahyu. Selama kurang lebih 20 tahun, ini perang terbesar. Luar biasa. 12.000 pasukan. Di antaranya ada pasukan orang-orang mukmin, muhajirin dan ansar. Tapi sebagian besarnya orang-orang yang baru masuk Islam dan keimanannya belum seperti yang awal-awal. Sehingga mereka merasa sangat pede. Datang dari Mekah ke Hunain, berpikir kita pasti akan menang. Orang kita 300 lawan 1.000 aja menang. Hasil bagi kita menang. Kalau kita udah muka-muka dan bisa mencoba giginya, kita bisa mengalahkan musuh di Hamraul Asad. Perang itu gak kalah. Kali ini kita 12.000. Mana mungkin kita kalah, udah santai aja. Sehingga mereka berangkat dari Mekah ke Hunain yang harusnya ditempuh dalam sehari. Saking santainya, 4 hari baru sampai. Saking santainya, orang santai aja, gak usah dikejar, mau kejar apa juga, sebentar bakal lari. Santai banget, jalan pelan-pelan, 4 hari baru sampai ke Hunain. Dan itu kurang lebih kalau sekarang naik kendaraan sekitar 2-3 jam lah. Dulu ditempuh dengan jalan kaki saat ini 4 hari. Sedangkan musuh yang dari kaum Hawazin, mereka sudah siap-siap di Hunain membuat kejutan untuk kaum muslimin. Pas datang kaum muslimin langsung disergap, habis kacau balau melaksanakan 12.000 orang itu. Kenapa? Ajabatku karena ketakjubannya, keyakinannya, sifatnya, percayanya sudah pada jumlah, bukan lagi kepada iman. Sehingga akhirnya Rasulullah terdesak. Mirip dengan kejadian di perang Uhud, walaupun sebabnya beda. Kalau perang Uhud sebabnya karena kekayaan, kalau orang Hunain sebabnya karena tidak lagi yakin kepada Allah, sudah yakin kepada dirinya dan pasukannya. Mundur. Sehingga dikatakan di sini, "Tsumma wallaitum mudbirin." Kemudian kalian lari karena dikalahkan oleh musuh, banyak yang terbunuh. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan lagi mereka semuanya, menasihati mereka. Rasulullah dalam keadaan terdesak, baru bangkit lagi semangat. Berapa orang yang berhasil dinasihati oleh Rasulullah? Cuma 100 orang. Yang lain kan kacau nih. Kacau balau kondisinya 12.000 orang. Dan 100 orang ini as-sabiqun al-awwalun. Memang orang ya imannya mantap dari awal juga. Baik Ansar ataupun baik Muhajirin ataupun Ansar. 100 orang ini dikumpulkan oleh Rasulullah, disemangati lagi, disuruh lebih dekat lagi pada Allah. Akhirnya dengan 100 orang, mereka bisa mengalahkan pasukan musuh 20.000 orang. 100 orang. Kalau perang Badar 300 ini lebih dahsyat dari Badar. Badar lawan 1.000 orang, ini lawan 25.000 orang. Cuma 100 orang saja. Tapi dengan iman, Allah turunkan pasukan malaikat yang memakai ikat kepala hijau. Junudun lan tarawha. Pasukan yang kalian tidak melihatnya, yaitu malaikat. 100 orang ini masing-masing memimpin 1.000 malaikat, bayangin. Coba, 100 orang memimpin, katakanlah 100 orang malaikat, dan jangan usah 100 orang, 1 orang pendamping malaikat. Rakib aja nggak usah akid dan nggak usah dibagian hati dulu. Rakib dulu aja, saya kalau Quran baru pakai hati. Udah, 1 orang itu cukup tuh malaikat. Orang malaikat yang kelihatan, intinya nggak kelihatan, tapi membuat musuh kok malah melawan 1 orang kok kayak kuat banget, karena dia didukung oleh malaikat 1 orang ke 100 orang. Makanya Allah berfirman dalam perangnya Talut melawan Jalut. Kemudian ketika Talut memecat banyak pasukannya gara-gara tidak mau menuruti perintah Talut, gara-gara nggak mau berpuasa, akhirnya mereka dipecat. 2/3 dari pasukan dipecat, tinggal 1/3 kecil. Kata Allah, "Kam min fi'atin qalilatin
غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Betapa sering kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan seizin Allah. 100 orang melawan 25.000. Dalam perang Khalid bin Walid, perang Mu'tah, 3.000 orang melawan 100.000. Islam itu jarang ada jumlah yang seimbang. Seringnya justru dikit banget gitu. Selalu kayak gitu sejarahnya. Makanya kenapa menang giliran Hunain yang hampir seimbang 1-2 mereka kalah. Yang biasanya 1 banding, kalau 3.000 lawan 100.000 berarti 1 banding berapa? Hah? 33. 1 orang melawan 33 orang musuh. 30 lawan 100.000. Tahu, walaupun kata dalam sejarah Islam mundur waktu itu kalah sebetulnya kalau dihitung dari korban tentaranya. Dari 3.000 pasukan waktu itu cuma 12 orang yang syahid. Bayangin 3.000 orang walaupun mundur ujungnya karena Khalid ingin menyelamatkan pasukan Islam, orang terdesak sekali. Tapi dari 3.000 itu cuma 12 orang yang syahid. Sementara dari Romawi ada ribuan. Bayangin berarti kaum muslim itu berhasil membunuh ribuan pasukan Romawi dan korban dari mereka cuma 12 orang. Tapi 12 orang ini 3 di antaranya itu pemimpin. Pertama adalah Usamah bin Zaid, anak angkat Nabi. Kedua, Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang luar biasa. Yang ketiga, Abdullah bin Rawaha, ketiganya ahli surga. Tapi kemudian yang keempat muncul Khalid. Itu kali pertama Khalid memberikan prestasi yang membuat dia kemudian dikenal Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terbunuh. Ini bukan soal banyaknya, bukan soal fisiknya, bukan soal senjatanya. Lihat Hamas. Ada nggak orang Hamas yang stres terus bunuh diri? Nggak ada cerita Hamas bunuh diri, itu nggak ada cerita dalam sejarah. Tapi kalau tentara Israel datang ke Palestina bunuh diri, itu banyak. Lebih dari 100 orang dalam perang Istimakul kemarin. Nama perangnya Istimakul. Yang ke depan disebut dengan Wa'adul Akhirah. Yang kemarin Istimakul. Ratusan pasukan Israel sebelum diutus itu udah gemetaran terus mending saya bunuh diri daripada dulu Hamas. Padahal Hamas itu nggak kejam, nggak kayak ISIS. Kalau ISIS kan ngorong orangnya. Kalau Hamas ketemu Israel, tembakin aja udah selesai. Nggak sekejam ISIS, nggak sekejam perang di Irak ketika adegan Fallujah. Kenapa tentara-tentara Amerika yang dikirim ke Fallujah pada gemetaran semua? Maaf, nanti mau air kecil di celananya. Nggak ada cerita mujahidun, mau air kecil di celana. Nggak ada itu. Air. Nggak ada cerita mujahidin, mau air kecil. Jadi kalau sampai ada ini, masih ada stop. Jangan sampai kita jadi yang pertama ya. Maaf, jangan sampai. Mau udah hijrah pertama, maaf bilang mentalik. Nggak ada cerita mujahidin sampai akun kayak gitu tuh nggak ada. Aish, kariman, tauhid, syahidan. Kalau kami hidup, kami mulia. Kalau kami mati, kami syahid. Mau diapain juga nggak masalah. Kata Ibnu Taimiyah ketika Ibnu Taimiyah masuk penjara, mereka mau ngapain saya? Kalau saya dikurung dalam penjara, saya anggap saya sedang itikaf uzur. Kalau mereka nggak ngasih saya makan berhari-hari, saya anggap saya sedang berpuasa. Kalau mereka terus mengusik saya sehingga saya nggak bisa tidur, mentalnya yang ini terus diganggu, saya anggap saya sedang qiyamul lail. Kalau mereka menyiksa saya anggap itu kifarat dosa. Dan kalau mereka menggantung saya anggap itu yang saya harapkan. Asma amanina syahid fi sabilillah. Terus mereka mau ngapain? Kasihan, gitu mereka capek mikirin gimana cara menghalangi orang Islam. Kasihan, habisin waktu aja. Karena itu nggak ngaruh bagi orang yang beriman. Makanya bukan jumlahnya yang paling penting. Justru dalam jumlah sedikit itu kemudian orang beriman itu akan menunjukkan keimanan yang utuh, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada diri mereka sendiri. Akhirnya 100 orang ini bisa mengalahkan orang-orang musuh dan kemudian Nabi melanjutkan ekspansinya ke Taif. Di Taif orang-orang Hawazin kemudian menyerang, lalu kembali ke Mekah dan membagikan ghanimah dengan adegan-adegan yang cukup dramatis seperti itu. Intinya, kalau kita banyak kepada Allah, maka Allah akan terlibat. Tapi kalau kita banyak kepada makhluk, Allah biarkan kita terlibat dengan makhluk. Kalau kita melibatkan Allah, maka yakinlah kepada Allah. Allah akan terlibat. Kalau Allah terlibat, kayak cerita tadi, hal-hal yang menakjubkan akan terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang menakjubkan. Dan saya sering kali membuktikan itu. Makanya kenapa saya tidak terlalu menghiraukan soal masalah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi. Ini bagi saya, maaf kalau ada orang asuransi, ini bagi saya hal yang mudah biarin. Ikhtiar, kalau saya mau ikhtiar, saya akan cari yang syariat.
Dan sadar aku saya pelajari kalau nggak sadar amat, ya udah nggak usah dulu deh. Kecuali terdesak. Sehingga saya beli kendaraan, Pak ini nggak pakai asuransi minimal yang ini aja, yang TLO kalau nggak all risk, nggak usah. Kasihan nih Pak modelnya, biarin asuransinya di sisi Allah. Sehingga kadang-kadang nggak pakai asuransi, kalau keluar pakai mobil itu selalu nggak lupa doanya karena kita nggak pakai asuransi, harus pakai. Kita pakai asuransi kan jadi bukan ya, bersama diri kepada asuransi. Allah kalau asuransi, doa, Allahumma ya Allah ini nggak ada asuransi, Allah. Akhirnya alhamdulillah, kaca-kaca dikit, apa lah, nggak ada uang nanti dibenerin nggak ada ya biarin aja, yang penting masih bisa jalan. Ini karena udah terbiasa dengan saya membuktikannya dari sejak kecil, maka insya Allah mudah-mudahan kita semuanya pasti punya pengalaman yang lebih hebat lagi. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan kita kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu terlibat dalam hidup kita. Masalahnya kita percaya nggak bahwa itu terlibat Allah. Allah ma'akum aina kuntum. Jadi ikhwas sekalian, jangan berpikir dalam grup pikuk dakwah kita di Indonesia ini Allah nggak terlibat. Tenang aja, ada Allah. Yang penting kita jalan terus. Kita bukan musuh negara. Kita nggak mau memusuhi Pancasila juga. Bagi kita Pancasila itu ada nilai-nilai Islamis. Kita juga bukan musuh undang-undang. Kita juga bukan teroris. Kita juga bukan ingin membuat negara sendiri seperti orang Syam atau seperti orang ISIS. Kalau Islam jelas buat negara sendiri nih. Jangan juga pengen buat negara sendiri. Atau orang yang lain. Kalau kita justru melindungi negara. Kalau mau ditangkap, silahkan. Tidak masalah. Yang penting kita musir orang yang berbuat kebaikan. Mau ditangkapkan, mau dibunuh, mau diancam. Nahnu qawmun ta'azzanallahu bil Islam. Kita kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan dari tempat yang lain, Allah akan menggunakan kita. Dan mudah-mudahan gerakan ini Allah ridhoi dan menjadikan banyak orang yang bergabung di dalamnya. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengadakan acara survival Mukhayam berkemah untuk menjalin lagi ukhuwah kita ke Cianjur. Dan ada apa? Bisa. Kalau katanya ada kambing bakar ya. Nah, soalnya nanti tanggal 25 ya. Tanggal 25 bagi orang yang belum tahu, silahkan nanti bergabung siapkan waktunya. 1 malam 2 hari, Sabtu dan Ahad. Dan insya Allah kita akan sering silaturahim ke Antabani Jamaah Tabligh untuk mengecas rumah kita. Cuma nggak tahu nanti kita tanya ke Presiden, Pak Gary. Malam Jumat besok kan hari Jumatnya tanggal merah ya. Nggak tahu nanti juga kita lain dulu dengan Pak Presiden apakah besok kita mau jalan-jalan ke Antabani atau gimana nanti saya sarankan ke yang punya tanggung jawab. Tapi sekedar pengumuman tanggal merah hari Jumat. Kalau harus kita adain ke Antabani minimal kita adain acara apa gitu untuk bukan menyambut tanggal merah sih, mengisi tanggal merah daripada hadir dan kita isi dengan ta'afifullah bagi mengharapkan jalan Tuhan dan kemarin alhamdulillah kita ke apa namanya cari dulu kita cari dulu alhamdulillah luar biasa dengan Pak beliau. Mudah-mudahan suatu saat nanti Pak beliau menawarkan ada tempatnya di situ bisa kita mukhayam yang dekat-dekat dulu atau belajar paintball atau menggantung di pohon situ. Ada insya Allah banyak fasilitas yang akan kita dapatkan lewat Al-Latif yang luar biasa berkah ini di bawah kepemimpinan Pak Tuhan dan beberapa teman DKM. Mudah-mudahan Allah menjadikan majelis ini terus berkembang dan dari lahir kadar dakwah di masa yang akan datang yang akan membangun peradaban Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Barakallahu subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk. Ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadu. Ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah SAW, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi SAW duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam
menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau, seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan, itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar, karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing. Memberi dia nasihat. Qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim,
Apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qaulan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau, lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid.
Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela. Dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut. Walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, hei anak muda, temenin saya belanja. Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya, sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar. Kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, ya Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa? Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Aisyah mengatakan, Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya. Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini
lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, "Ya, memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?" Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa.
Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا اللهم انصر دعوتنا يا الله اللهم اشف صدور المسلمين يا الله اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hamba-Mu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agama-Mu. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agama-Mu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.